Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan kajian kitab Syarh Qatrun Nada karya Imam Ibn Hisham rahimahullahu ta'ala. Kita hari ini masuk di pembahasan An-Nawasikh li hukmil mubtada' wal khabar, yang menghapus hukum mubtada' dan khabar. Kata beliau rahimahullah, aslun babun an-nawasikhu li hukmil mubtada' wal khabar thalathatu anwa'. Bab yang menghapus hukum mubtada' dan khabar itu ada 3 jenis. Ini 3 jenis ini kelompoknya ya. Karena nanti dari setiap jenis ada lagi temannya. Dan ada lagi kelompoknya. Kata beliau, ahaduha, salah satunya. Kana wa amsa wa asbaha wa adha wa dhalla wa bata wa sara wa laisa wa mazala wa ma fati'a wa man fakka wa ma bariha wa ma dama. Ini yang disebut dengan kana wa akhwatuha. Ini yang disebut dengan kana dan saudari-saudarinya. Iya, kana dan saudari-saudarinya. Tugasnya adalah fayarfa'na al-mubtada asman lahun. Mereka ini merofa mubtada sebagai isimnya mereka. Wa yansibna al-khabar khabarun lahun, dan menasab khobar sebagai khobarnya mereka. Ini tugasnya. Ini yang pertama. Kana dan saudari-saudarinya. Kata beliau asy-syarh, an-nawasikh jam'u nasikhin. An-nawasikh itu jamak dari kata nasikh. Wa huwa fil lughati, dia secara bahasa minan naskhi bima'nal izalah. Dari kata an-naskhi bermakna al-izalah, menghilangkan. Azala yuzilu izalatan. Yuqal, dikatakan nasakhatis syamsu dhillah. Dikatakan asyams, matahari, nasakhat, menasakh, adzil, naungan. Bisa juga diterjemahkan bayangan dari benda. Bayangan dari benda. Jadi matahari menasakhnya. Artinya menghilangkannya. Karena kalau ada matahari tidak ada naungan tadi. Tidak ada bayangannya. Tidak ada bayangannya. Wa fil istilahi, sementara dalam istilah, ma yarfa'u hukmal mubtada'i wal khabar. Apa yang merofa hukum mubtada dan khabar. Dia adalah apa yang merofa hukum mubtada dan khabar. Maksudnya di sini apa? Kalau antum artikan begitu berarti mubtada dan khabarnya rofa. Nah, rofa di sini arti secara bahasa. Apa yang mengangkat. Nah, maksudnya di sini apa yang mengangkat hukum mubtada dan khabar. Jadi hukum mubtada dan khabar rofa. Kemudian masuk kana, diangkat itu hukum. Paham kan? Diangkat itu hukum dan diberikan hukum yang baru. Ini pengertian umum. Masuk kana dan saudara-saudarinya, af'alul muqarabah, inna dan saudara-saudarinya, huruf musyabbah bilaisa, la nafilil jins, dhonna dan saudara-saudarinya.
Masuk semuanya. Yang jelas dia mengangkat hukum mubtada dan khobar. Apakah meropa dan menasab, menasab dan meropa, menasab, nasab, dua-duanya. Dipahamkan? Semuanya. Ini pengertiannya. Nawasikh. Wa huwa thalathatu anwa. Dia ada 3 jenis, 3 kelompok. Yang pertama, ma yarfa'ul mubtada wa yansibul khobar. Kalau ini artikan biasa, secara istilah. Apa yang merofa mubtada dan menasab khobar. Kalau ini jenis i'rab, rofa nasab, rofa nasab. Paham kan? Iya. Itu rofa dengan perubahan khusus tandanya doma atau apa yang menggantikannya. Itu maksudnya sini. Secara istilah. Apa yang merofa mubtada dan menasab khobar. Wa huwa kana wa akhwatuha, yaitu dia kana dan saudari-saudarinya. Wa ma yansibul mubtada wal khobar. Wa yarfa'ul khobar. Ada yang menasab mubtada dan merofa khobar. Wa inna wa akhwatiha. Itu dia adalah inna dan saudari-saudarinya. Wa ma yansibuhuma ma'an, dan apa yang menasab kedua-duanya. Mubtada dan khobar. Wa huwa donna wa akhwatuha, yaitu donna dan saudari-saudarinya. Wa yusammal awal, dan dinamakan yang pertama min ma'mulai babi kana, dari 2 yang diamili oleh babnya kana, isman wa fa'ilan. Jadi mubtada kalau masuk kana dinamakan itu mubtadanya isim kana atau fa'ilnya kana. Paham kan? Wa yusamma tsani, dan dinamakan yang kedua yaitu khobar mubtada dinamakan khobaron. Khobarnya kana. Wa maf'ulan, dan dinamakan maf'ulnya kana. Inilah rahasianya. Kenapa itu isim kana marfu? Kan dia sama dengan fa'il. Kenapa khobarnya mansub? Karena sama dengan maf'ulun bih. Tapi i'rabnya kita bilang isim kana, khobar kana. Iya. Wa yusammal awal min ma'mulai babi inna. Dan dinamakan yang pertama dari 2 ma'mulnya bab inna. Isman. Jadi yang pertama namanya isman. Isim inna maksudnya. Wasani yang kedua khobaron. Maksudnya khobar inna. Wa yusammal awal min ma'mulai babi donna. Yang dinamakan yang pertama dari 2 ma'mulnya bab donna. Maf'ulan awalan. Sebagai maf'ul bih yang pertama. Wasani, sementara yang kedua dalam babnya donna adalah maf'ulan sanian. Maf'ulun bih yang kedua. Jadi ada maf'ul bi awal dan ada maf'ul bi sani. Jelas ya? Kenapa? Ini untuk tahap awal. Sekarang beliau akan berbicara tentang kana. Wal kalamul an fi babi kana. Dan pembicaraan sekarang adalah tentang babnya kana. Wa alfaduhu thalatha asyarata lafdhatan. Lafadznya ada 13 lafadz. Kana dan saudari-saudarinya itu ada 13 lafaz. Wahya ala thalathati aqsam. Dia terbagi 3. Ini sudah terbaginya di tufah yang kita pelajari. Dilihat dari syarat amalannya. Dia terbagi 3. Yang pertama, ma yarfa'ul mubtada wa yansibul khabar bila syartin. Ada apa yang merofa mubtada dan menasab khobar tanpa syarat. Apa yang merofa mubtada dan menasab khobar tanpa syarat. Wahya samaniyah, dan dia ada 8. Yang menasab merofa mubtada dan menasab khobar tanpa syarat 8. Kana wa amsa wa asbaha wa adha wa dhalla wa bata wa sara wa laisa. Wa ma ya'malu hadzal amal bisyart. Dan yang berikutnya yang kedua, apa yang beramal amalan ini tapi dengan syarat ayyataqaddama alaihi nafiyun aw syibh. Diawali oleh penafian atau yang menyerupai penafian. Wa arba'a, ini ada 4. Zala wa bariha wa fati'a wa fakka. 4. Fanahu qoulihi ta'ala. Contoh diawali oleh penafian seperti firman Allah Ta'ala.
Wala yazaluna mukhtalifin. Mana isimnya ini Daud? Khobarnya mukhtalifin. Isimnya waw jamaah. Walan nabroha alaihi akifin. Lan. Jadi tidak harus itu ma atau la. Yang penting penafian. Dia di awal penafian. Lan nabroha alaihi akifin. Mana isimnya Faldi? Domir? Bilang domir. Enggak mustatir. Domir mustatir takdirnya. Nahnu. Pada kata. Mana khobarnya? Wasyibuhu. Dan yang menyerupai nafi. Huwa nahi wa doa. Boleh juga diawali oleh nahi. Ternyata bisa juga itu 4 itu diawali oleh nahi. Jadi tidak harus ma atau la. Boleh juga nahi. Itulah nahi yang menjazam. Wa doa. Boleh juga diawali oleh doa. Kalau diawali juga oleh doa. Maka juga beramal. Meropak mubtada. Menasab khobar. Kaqaulihi seperti fal awal. Maka yang pertama. Yaitu diawali oleh nahi. Kaqaulihi seperti perkataannya penyair. Sohi syamir. Wala tazal. Dzakirul mauti fanisyanuhu dolalum mubin. Sohi. Asalnya ini sohibi. Dihilangkan. Munada merakom. Dihilangkan huruf sebagiannya. Syamir. Belum datang. Iya. Yang menjadi syahid kita. Wala tazal. La di situ la. La di situ adalah la apa? Nahi. Bukan nafi. La tazal. Dari mana kita tahu ini nahi? Itu beramal. Dia menjazam tazal. Dia beramal jazam. La tazal. Dzakirul mauti. Kalau ini Aldi, mana isimnya? La tazal dzakirul mauti. Itu kalau dia isimnya dibaca dzakiru. Ini dzakiro. Masa isimnya? Apa tugasnya kana? Apa tugasnya kana? Terus? Ulang. Merofa mubtada dan menasab khobar. Terus? Nah, di sini mana khobarnya, mana isimnya? Dihilangkan. Terus takdirnya? Kan kalau dihilangkan berarti ada takdirnya. Apa yang dihilangkan? Apa yang dihilangkan? Apa yang dihilangkan? Rizki. Bukan hilang. Isimnya domir mustatir. Beda itu hilang sama mustatir. Beda. Kalau mustatir itu ada. Kalau hilang tidak ada. Iya. Dia isimnya adalah apa? Domir mustatir. Di mana? Tazal. Takdirnya anta. Mana yang khobarnya? Dolalun. Jadi marfu. Jadi khobarnya marfu.
Dzakiro, jauhnya itu. Khobarnya adalah dzakiro. Mansub. Paham ini Aldi? Kemudian berikutnya. Wasani yang kedua, contoh doa. Ala yaslami ya daromayya alal bila. Wala zalamun hallan bijar'a ikil qatr. Dia mendoakannya. La zala. Sebenarnya sini adalah la nahi. Cuman la nafi. Ini sama di awal la nafi. Cuman maknanya ini syair adalah doa. Sama sebenarnya. Doa kan bisa juga nahi. Bisa juga nafi. Kan doa kan umum kan. Doa itu adalah ya seperti yang dijelaskan di buku dasar. Kalau dari bawah ke atas disebut apa? Doa. Paham? Yang pada hakikatnya dia adalah nahi atau nafi juga. Sama. Lazalamun hallan bijar'a ikil qatru. Iya. Azlan munhallan itu apa? Khobarnya zala. Mana isimnya Ilham? Saudara? Hasan, isimnya al-qatru, bukan domir mustatir. Jadi di sekarang ini susunannya isimnya muakhar, khobarnya muqaddam. Khobarnya apa? Muqaddam. Paham Rizki? Jadi mana isimnya Rizki? Core-core itu sedikit. Tulis nih, garis baru tulis isimnya Zala. Jangan hanya garis, tulis juga isimnya Zala. Nanti antum lupa. Amaldi. Garis-garis itu bukunya, coba lihat. Aldi. Coba lihat Azlan. Kotor di bukunya sedikit. Dia sayang-sayang bukunya. Wa ma ya'maluhu. Berikutnya. Wa ma ya'maluhu bisyart. Ada yang beramal amalannya. Yaitu merupa isim nasab khobar. Bisyart dengan syarat. Ayyataqaddama alaihi ma'al masdariyah ad-dzarfiyah. Ini yang ketiga. Ada yang beramal amalan itu dia diawali oleh ma masdariyah dzarfiyah. Dia diawali oleh ma masdariyah dzarfiyah. Paham ya? Bukan nafiyah. Tapi ma masdariyah. Dinamakan ma masdariyah karena bisa ditakdirkan ditakwil ke masdar. Dinamakan dzarfiyah karena ma pengganti dari dzaraf, muddah. Ini sudah dijelaskan di Tufah. Iya. Wa huwa dama, ini satu-satunya. Dama. Kaqaulihi ta'ala wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Mana isimnya ini Erwin? Domir tu. Khobarnya? Hayyan. Ai muddata dawami hayyan biha. Muddah dari ma. Dzarfiyah. Dawami dari dama. Dumtu. Kan tasrifnya. Dama yadumu dauman dawaman. Dua masdarnya. Iya. Muddata dawami hayyan. Wasumiyat ma hadihi masdariyatan. Dinamakan ma ini dengan ma masdariyah. Li'annaha tuqaddaru bil masdari wa huwa dawam. Karena dia yaitu dama ditakdirkan dengan masdar yaitu dawam. Wa dzarfiyatan dan dinamakan dia dzarfiyah li'annaha tuqaddaru bil dzarf. Karena dia ditakdirkan dengan apa? Dzaraf. Wa huwal muddah yaitu kata apa? Muddah. Kemudian beliau berkata aslun. Berikutnya.
Itu pembahasan mudah. Belum ada banyak contoh kan ya. Antum coba perhatikan. Karena tadi dan saudara-saudarinya yang beramal tanpa syarat. Ada nggak contohnya? Boleh sebutkan. Paham kan? Paham pertanyaannya? Tidak ada contohnya. Kan dimaklumi amalannya. Paham? Merupa isim nasab khobar. Yang perlu dicontohkan itu kalau ada sulit sedikit. Seperti tadi di awal penafian yang pakai syarat. Jadi yang dicontohkan itu yang bersyarat saja. Bukan yang tidak bersyarat. Karena kalau yang tidak bersyarat mudah. Mudah sekali. Kemudian berikutnya, pembahasan berikutnya. Wa qadayata wassatul khobar. Kadang khobarnya itu berada di tengah. Seperti tadi contoh itu. Seperti tadi contoh. Itu khobarnya di mana? Berada di tengahnya. Nah, falaisa sawa'an alimun wa jahulu. Lihat. Falaisa sawa'an alimun wa jahulu. Sawa'an sebagai apanya nih Faldi? Mana isimnya? Mantap. Kata beliau syarah. Yajuzu fi hadzal babi ay yatawassata al-khabar bainal ismi wal fi'il. Boleh dalam bab ini berada di tengah khobarnya antara isim dan fi'il. Yaitu maksudnya kan dan saudari-saudarinya itu kan fi'il. Boleh berada di tengah. Kama juzu fil fa'il. Fi babil fa'il ayyataqaddamal maf'ul 'alal fa'il. Sebagaimana boleh pada bab fa'il maf'ul mendahului fa'il. Betul enggak? Kan boleh susunan fi'il fa'il maf'ulun bi adalah fi'il maf'ulun bi fa'il. Boleh. Sama. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Mana isimnya Rizki? Isimnya nasru. Khabarnya haqqan. Betul. Akana linnasi ajaban an auhayna. Mana isimnya ini kenapa? Apa? Nah itu fa'ilnya auha. Masa isimnya juga kana. Terus masa domirnya jauh begitu baru domir bersambung? Yusuf. An auhayna. An bersama fi'il itu kan bisa ditakwil ke masdar. Itu isimnya. Makanya dibilang di tengah khobarnya. Kalau khobarnya ajaban. Paham kenapa? Itu khobarnya. Makanya susunannya karena khobarnya baru isim. Dipahami nih? Paham Aldi? Aldi? Betul. Kata beliau wa qara'a Hamzatu wa Hafs. Dan dibaca oleh Hamzah dan Hafs ayat ini. Laisal birra antuwallu wujuhakum al-birra. Dibaca nasab. Kalau dibaca rofa selesai masalah. Laisal birru. Kalau dibaca begitu berarti sama. Kalau dibaca begitu berarti tidak ada yang dikedepankan, tidak ada yang diakhirkan. Al-birru adalah isimnya. Kalau dibaca rofa. Paham? Tapi ini dibaca apa ini? Dibaca nasab. Berarti al-birru apanya? Khobarnya. Isimnya mana? Antuwallu. An bersama fi'il bisa ditakwil ke masdar sebagai isimnya. Binas bil bir. Dengan dinasab al-birnya. Wa qala syair. Dan berkata penyair. Sali in jahiltin nasa anna wa anhumu. Falaysa sawa'an alimun wa jahulu. Lihat. Yang mana itu? Tadi. Falaysa sawa'an alimun wa jahulu. Bagus juga syairnya ini. Sama dengan syair yang tadi. Tohi Syamir.
Wala tazal dzakirul mauti fanisyanuhu dolalum mubin. Bagus juga maknanya itu. Wahai sahabatku, teruslah syamir, teruslah dzakirul maut, mengingat kematian. Fanisyanuhu, maka melupakannya, dolalum mubin, itu adalah kesesatan yang nyata. Ini juga bagus syairnya. Kali bertanyalah, in jahiltin nasa anna wa anhumu. Kalau kamu tidak tahu tentang orang, itu tentang kami dan tentang mereka. Yang keduanya, falaisa sawa'an alimun wa jahul. Tidak sama orang yang berilmu dan orang yang bodoh. Bang Faldi, tidak sama orang yang berilmu dan orang yang bodoh. Wa qala akhar, berkata yang lain, ini juga bagus syairnya. Syair yang ini. La tibalil aishi madamat munagosotan ladzatuhu biddikaril mauti wal harami. Mana dia? Mana dia? Madamat munagosotan ladzatuhu. Lihat, ladzatuhu itu apa? Isimnya damat. Mana khobarnya? Munagosotan. Itu khobarnya. Berarti susunannya damat, khobar, isim. Ini bagus juga syairnya. Lati balil aish. Tidak ada kebaikan untuk kehidupan. Madamat munagosotan ladzatuhu. Selama masih kurang kelezatannya. Bidikaril maut, dengan mengingat kematian, wal haram, dan pikun. Karena kalau mati, ya kan, tidak ada lagi keindahan hidup selama kita mengingat kematian, wal haram, dan pikun. Karena kalau pikun tidak ada lagi, jadi kita seperti bayi lagi. Iya, seperti bayi lagi. Ini yang disebutkan bahwa boleh karena khobar isim. Demikian pula seluruh saudara-saudaranya. Wa anib Durustuwai, dan dinukil dari Durustuwai. Namanya nih Faldiwai. Ini Durustuwai. Iya. Itu yang wai-wai itu ahli bahasa Faldi. Jadi kalau Faldiwai, semoga dia jadi ahli bahasa. Kan pas juga kan Faldiwatu. Faldiwai. Alhamdulillah. Mulai sekarang panggil dia Faldiwai. Oh, tahu. Alhamdulillah. Annahu, dinukil dari Ibnu Durustuwai. Annahu, bahasanya mana'a takdima khobar laisa. Dia tidak membolehkan dikedepankan khobarnya laisa. Paham kan? Itu dinukil dari Ibnu Durustuwai. Wa mana Ibnu Mu'ti fi alfiyati, dan tidak dibolehkan oleh Ibnu Mu'ti. Ibnu Mu'ti ini dia punya kitab juga alfiyah. Dalam alfiyahnya itu ada juga punya kitab 1000 bait tentang nahwu. Cuman lebih terkenal daripada alfiyahnya Ibnu Malik. Lebih terkenal daripada alfiyahnya Ibnu Malik. Ibnu Mu'ti juga tidak membolehkan dalam alfiyahnya takdima khobar dama. Dikedepankan khobarnya siapa? Dama. Tapi kata Ibnu Hisham, wahuma mahjujani bima dzakarna minasyawahid wa ghairiha. Tapi keduanya dihujai dengan apa yang kami sebutkan dari syair tadi dan yang selainnya. Kan gini, dia tidak bolehkan. Tapi tadi yang membantah Ibnu Mu'ti syair yang terakhir tadi. La tibalil aishi madamat munagosotan ladzatuhu. Paham ini? Ini kan penyair Arab. Tidak mungkin dia buat. Ya kan? Kalau itu tidak dibolehkan. Paham? Di antara yang membantah Ibnu Durustuwai
adalah syair sebelumnya lagi. Sali in jahiltin nasa anna wa anhumu falaisa sawaan alimun wa jahul. Kan dibantah oleh syair Arab. Ya kan? Dibantah oleh syair Arab tadi. Jelas kan? Ini jelas. Ini kalau susunannya karena khobar kemudian isim. Sekarang kan ada susunan fi'il fa'il kan, maf'ulun bi, fi'il fa'il. Apakah di kana juga boleh begitu? Ya kan? Iya, lihat. Wa qad yataqaddamal khobar illa khobaru dama walaisa. Masya Allah. Kadang khobarnya berada di depan. Jadi susunannya sekarang ini khobar karena isim. Paham ini? Illa kecuali khobarnya dama dan khobarnya laisa. Jadi kalau berada di tengah semuanya bisa. Tapi kalau berada di depan sekali, maka ini tidak bisa kalau itu dama dan laisa. Artinya selain itu boleh. Selain itu boleh. Dua ini yang tidak boleh. Syarah. Kata beliau syarah. Lil khobari salah satu ahwal. Untuk khobar itu memiliki 3 keadaan. 3 dengan sekarang ini. Iya kan? Ahaduha salah satunya. At-ta'khir anil fi'il wasmih. Diakhirkan dari fi'il dan isimnya. Berarti karena isim khobar. Ini susunan asal. Wahwal aslu. Ini asalnya. Iya. Kaqoulihi ta'ala seperti firman Allah Ta'ala wa kana rabbuka qadira. Lihat kana rabbuka qadira. Kana isimnya khobarnya. Susunan asal. Paham konabe? Asal yang kedua at-tawassutu bainal fi'il wasmih. Berada di tengah antara isim dan antara fi'il dan isimnya. Itu kana khobar isim. Kaqoulihi ta'ala seperti firman Allah Ta'ala wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Waqad taqaddama syarhu dzalik dan telah lewat penjelasan hal itu. Sekarang sisa yang ketiga. Wasalit yang ketiga, at-taqaddum 'alal fi'ili wasmih. Dia berada di depan atas mendahului isim, mendahului fi'il dan isimnya. Kaqouli seperti ucapan antum aliman kana Zaidun. Lihat. Aliman kana Zaidun. Aliman sebagai khobarnya siapa? Kana. Isimnya Zaidun. Wad dalilu ala dzalika qauluhu. Dalil atas hal tersebut adalah firman Allah. Aha ulai iyyakum kanu ya'budun. Tapi harus antum perhatikan baik-baik ini dalilnya. Dan ini dalil bukan khobarnya kana masalahnya. Dalilnya bukan khobarnya kana. Nanti spidolnya lebih baik yang besar ya sebenarnya. Karena tidak jelas di kamera kalau kecil. Iya. Apa ayatnya itu? Aha. Ulai terus. Iya. Kum terus. Kanu. Ini masalah. Jadi ini pendalilannya tajam sekali ya. Antum coba perhatikan ini. Sebenarnya bukan pada tempatnya. Tapi antum perhatikan. Ini kan kana. Ini bau apanya? Isimnya. Paham kan? Isimnya. Ya'budun. Ini jumlah fi'il. Fa'il. Kan begitu? Paham kan? Ini fa'ilnya. Ini maf'ulun bih. Ya'budun. Ini adalah maf'ulun bihnya apa? Ya'budun. Paham ini? Paham kan? Ini jumlah. Fi mahali nasbin khobar kana. Mana ini ke depan ke mana yang diakhirkan? Paham pertanyaannya? Paham ini? Nah, berdalilnya, cara berdalilnya itu mereka katakan. Kalau maf'ulun bihnya khobar
bisa di depannya kana. Paham maksudnya? Kalau maf'ulun bihi-nya khobar saja bisa di depannya kana. Apalagi khobarnya kana. Tentunya lebih bisa di depan. Kan ini kan maf'ulun bihi-nya. Maf'ulun bihi-nya siapa? Maf'ulun bihi-nya khobar kana. Boleh di depannya siapa? Boleh di depannya siapa? Kana. Ini mengisyaratkan berarti ini juga boleh di depan. Paham? Boleh depan. Pada selain Quran kita katakan, aha ula ya'buduna iyyakum kanu. Paham maksudnya? Paham kan? Kan boleh begitu. Karena ini saja boleh apalagi khobarnya karena. Iya. Lihat keterangan dari Ibn Hisham. Fa iyyakum maf'ul ya'budun. Maka iyyakum adalah maf'ulnya ya'budun. Wa qad taqaddama ala kana. Dan dia telah mendahului kana. Wa taqaddumul ma'mul. Dan dikedepankan ma'mulnya itu. Yu'dinu bijawazit taqaddumil amil. Itu memberikan izin. Memberitakan, mengumumkan akan bolehnya dikedepankan amil. Mana amilnya? Mana amilnya? Maksudnya mana amilnya ini? Kan dikedepankannya ma'mul. Ini kan maf'ulnya kan? Ya'budun. Maf'ulnya ya? Ya'budun. Dikedepankannya itu amil. Menjelaskan berarti boleh dikedepankan amilnya. Mana amilnya? Maksudnya ini ya'budun. Kalau ma'mulnya boleh dikedepankan pada kana. Itu yang jauh. Maka amilnya ini boleh. Ini maksudnya amilnya. Jadi ini ma'mul. Ini maf'ul. Maf'ul. Disebut ma'mul. Disebut apa? Ma'mul. Ini ya'budun disebut apa? Disebut apa? Amil. Amilnya siapa? Amilnya itu yang di depan. Amilnya itu yang di depan. Iya. Jelas ya? Jelas ini jadi pendalilannya jauh. Bukan khobarnya dikedepankan. Tapi ma'mulnya itu khobar di depan. Berarti bisa khobarnya di depan. Ini Masya Allah bentuk pendalilannya. Kemudian setelah itu tidak bolehnya dama. Insya Allah nanti berikutnya itu. Alhamdulillah. Kita cukupkan. Berarti ini pertemuan terakhir. Kita sebelum Id. Nanti di hari Senin depannya. Baru kita mulai lagi belajar Qutul Nada tanggal 18. Senin nanti yang tanggal 18. Bukan Senin depan besok. InsyaAllah ta'ala. Subhanakallahumma